Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lubadah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memobilisasi pasukan ke Tabuk, ada beberapa orang tertinggal atau tidak mengikuti beliau dalam pertempuran tersebut. Sebagian besar memang orang-orang yang tertuduh sebagai kaum munafik. Mereka ini berjumlah sekitar 80 orang. Ada juga sejumlah sahabat yang memperoleh tanggungan dan perbekalan untuk berangkat, seperti kelompok sahabat yang dipimpin Abdullah bin Makil al-Muzanni, termasuk juga 10 orang dari Bani Mukrin. Mereka ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak memiliki apa-apa lagi untuk bisa memberangkatkan mereka, baik kendaraan atau perbekalan. Mereka pulang dengan berlinang air mata karena tidak bisa menyertai beliau berjihad. Namun demikian, ada 6 atau 7 sahabat lainnya yang tertinggal karena berbagai alasan yang tidak tepat. Namun mereka menyadari kesalahan ini. Antara lain adalah Abu Lubabah. Setelah beberapa hari sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya meninggalkan Madinah menuju Tabuk, Abu Lubabah beserta 3 atau 2 dalam riwayat lainnya, temannya menyadari kesalahan. Mereka menyesal, tetapi tidak mungkin untuk mengejar atau menyusul pasukan tersebut. Abu Lubabah berkata, "Kita di sini di naungan pohon yang sejuk, hidup tentram bersama istri-istri kita, sedangkan Rasulullah beserta kaum muslimin sedang berjihad. Sungguh celaka kita." Tak habis-habisnya mereka menyesal. Mereka yakin bahwa bahaya akan menimpa. Bila kita mengikatkan diri ke tiang masjid, kita tidak akan melepas diri kecuali jika Rasulullah sendiri melepasnya. Teman-temannya, Uwas bin Qudzam, Mirdas atau tanpa Mirdas, pada riwayat 2 orang temannya, menyetujui alasan ini. Mereka tetap terikat pada tiang tersebut sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang, kecuali ketika mereka akan melaksanakan sholat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk dan masuk ke masjid, beliau berkata, "Siapakah yang diikat di tiang-tiang masjid itu?" "Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak menyertai engkau berjihad, ya Rasulullah," kata seorang sahabat. "Mereka berjanji tidak akan melepaskan diri kecuali jika Tuhan yang melepasnya." Nabi bersabda, "Aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika mendapat perintah dari Allah." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka, "Aku tidak akan melepaskannya sampai saatnya ada pertemuan lagi." Suatu hari menjelang subuh, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Ummu Salamah. Tiba-tiba beliau tertawa kecil. Ummu Salamah heran dengan sikap beliau dan berkata, "Apa yang engkau tertawakan ya Rasulullah?" "Abu Lubabah dan teman-temannya diterima taubatnya," kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang menerima wahyu surat At-Taubah ayat 102 yang menegaskan diterimanya taubat mereka yang berdosa karena ketertinggalan menyertai jihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah berkata, "Bolehkah aku memberitahukan kepada Abu Lubabah, ya Rasulullah?" "Terserah engkau saja," kata Nabi.
Ummu Salamah berdiri di depan pintu atau jendela kamarnya yang memang menghadap masjid dan berkata, "Hai Abu Lubabah, bergembiralah karena telah diampuni dosamu dan telah diterima taubatmu." Mereka bergembira. Begitu juga dengan para sahabat yang telah berkumpul di masjid untuk sholat subuh. Mereka ini ingin melepaskan ikatan Abu Lubabah dan teman-temannya. Tetapi Abu Lubabah berkata, "Tunggulah sampai datang Rasulullah dan melepaskan sendiri ikatanku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid dan melepaskan sendiri ikatan-ikatan mereka. Pagi harinya, Abu Lubabah dan 3 temannya menghadap Rasulullah sambil membawa harta yang dipunyainya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkan atas nama kami dan tolong minta ampunkan bagi kami." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk menerima harta sedikit pun berkaitan dengan penerimaan taubat ini." Tetapi tak lama berselang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh wahyu surat At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan beliau agar menerima sedekah dari Abu Lubabah dan teman-temannya dan mendoakan mereka. Beliau melaksanakan perintah ayat tersebut, dan itu membuat Abu Lubabah dan teman-temannya menjadi lebih gembira dan tentram di hatinya. Lain menyebutkan peristiwa Abu Lubabah mengikatkan diri di tiang masjid Nabi pun berkaitan dengan perang Tabuk, tetapi dengan perang Bani Quraizah. Setelah berakhirnya Khandaq atau Parit atau perang Ahzab, karena pasukan kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya diporak-porandakan oleh angin dan badai di waktu subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin segera kembali ke Madinah. Angin dan badai tersebut sebenarnya adalah pasukan malaikat yang dikirim Allah untuk membantu kaum muslimin. Dan di waktu zuhur, Jibril yang menjadi pimpinan pasukan malaikat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Wahai Muhammad, mengapa engkau meletakkan senjata sedangkan kami belum meletakkan senjata? Serulah mereka untuk menuju Bani Quraizah dan kami akan berada di depanmu. Aku akan guncangkan benteng mereka dan aku susupkan ketakutan di hati mereka." Bani Quraizah adalah kaum Yahudi di Madinah yang terkait perjanjian damai dan kerjasama dengan Nabi dalam piagam Madinah. Tetapi ketika terjadi pertempuran Madinah oleh pasukan kafir Quraisy dan sekutunya, mereka justru berpihak kepada pasukan musuh dan memasuk kebutuhan makanannya. Mereka juga berencana menyerang penampungan kaum wanita dan mengirim seorang mata-mata terlebih dahulu. Untung saja berkat keberanian bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Safiyah binti Abdul Muttalib, mereka membatalkan rencana itu. Safiyah berhasil membunuh mata-mata tersebut dan Abu Lubabah memang sekutu terbaik kaum Yahudi Bani Quraizah sebelum Islam datang. Bahkan saat itu harta dan kekayaan dan anak Abu Lubabah ada yang masih tertinggal di wilayah kaum Yahudi tersebut. Dan ternyata dalam situasi seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaan mereka. Ketika Abu Lubabah memasuki benteng dan perkampungan Bani Quraizah, mereka mengeluk-elukan diri. Para wanita dan anak-anak menangis di hadapannya. Hal itu membuat Abu Lubabah terharu dan merasa kasihan. Ka'b berkata, "Wahai Abu Lubabah, apakah kami harus tunduk kepada keputusan Muhammad?" Begitulah kata Abu Lubabah. Tanpa sadar ia memberi isyarat dengan tangannya yang diletakkan di lehernya, isyarat bahwa mereka akan dihukum mati. Mungkin karena suasana yang dilihatnya atau rasa kedekatannya selama ini
membuat ia bersikap seperti itu. Tetapi seketika itu ia menyadari apa yang dilakukannya, yang sama artinya bahwa ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Tanpa bicara apa-apa lagi, ia berlari keluar, bukannya kembali menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menuju Masjid Nabawi dan menghadapnya di tiang masjid, sembari bersumpah tidak akan pernah memasuki Bani Khuraizah dan juga tidak akan melepaskan ikatan kecuali Nabi sendiri yang melepaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu-nunggu kedatangan Abu Lubabah. Karena tidak datang juga, beliau mengirim seorang utusan lain. Setelah mendengar tentang apa yang dilakukannya, beliau bersabda, "Andai kata ia datang kepadaku, tentu aku akan memaafkannya. Tetapi karena ia telah bertaubat seperti itu, yakni dengan diikuti sumpah, maka aku tidak bisa melepaskannya kecuali ia benar-benar bertaubat kepada Allah." Sekian cerita Abu Lubabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.